Hi everyone, welcome back to Mem Francisca YouTube channel. Let's learn proverbs. Mari kita mempelajari peribahasa ya. Why do we need to learn English proverb? Mengapa kita perlu mempelajari peribahasa bahasa Inggris? Well then students, understanding the English proverbs will help you understand the native speakers. Because native speakers use proverbs regularly. Moreover, using English proverbs will help you more fluent when you are speaking English. Well then, students, what is the meaning of this proverb? Kill two birds with one stone. Yes, you are right. It is similar to the Indonesian proverbs. Sambil menyelam minum air, atau sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. How about this proverb? The early bird catches the worm. All right, you should wake up and start working if you want to succeed. That's the meaning. Okay, well then student, let's come to the scope of learning. We are going to learn the definition, social function, generic structure, characteristic of proverbs, and the examples of popular proverbs. Here we go to the first scope of our learning, definition of proverbs. A proverb is a simple saying which is popularly known and repeated. Another definition that a proverb is a short, generally known sentence of a folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed, and memorizable form, and which is handed down from generation to generation. Artinya, peribahasa adalah pepatah sederhana yang dikenal dan diulang-ulang. Arti lainnya dari peribahasa adalah kalimat pendek yang diketahui secara umum, yang mengandung kebijaksanaan, kebenaran, moral, dan pandangan tradisional dalam bentuk metafora, bersifat tetap dan mudah diingat, serta diturunkan dari generasi ke generasi. Next, we are going to learn the social function of proverbs. Proverbs are usually used with the aim of educating, advising, persuading, criticizing someone, giving advice, helping to cope in difficult situations, showing people what is the most important in life, or also beautifying language. Jadi, peribahasa biasanya digunakan dengan tujuan untuk mendidik, menasehati, membujuk, mengkritik seseorang, memberi petuah, membantu mengatasi dalam situasi sulit, menunjukkan pada orang apa yang paling penting dalam kehidupan, atau juga memperindah bahasa. Okay, here we come to the generic structure of proverbs. Mari kita lanjutkan pada struktur teks dari peribahasa ya. There are 4 main points. The first one, parallel phrases. Ada kelompok kata yang bersifat paralel atau setara. Misalnya, easy come, easy go. Kata easy diulang 2 kali. Easy come, easy go. Artinya cepat datang, cepat pergi. Maksudnya, sesuatu yang didapat dengan instan akan mudah hilang. Contoh berikutnya adalah no pain, no gain. Ada kata no diulang 2 kali. No pain, no gain. Artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Makna dari peribahasa ini adalah berjuanglah dengan sungguh-sungguh, baru nanti kita akan menikmati hasilnya. And then the second, negative imperative. Ada peribahasa yang memiliki kalimat perintah negatif. Contohnya,
Don't judge a book by its cover. Ada kata don't di awal kalimatnya. Jangan melihat seseorang dari penampilan luarnya saja. Kemudian contoh berikutnya, don't count your chickens before they are hatched. So this proverb means you should not depend on something that has yet to happen. Anda seharusnya tidak boleh terlalu percaya diri sebelum sesuatu berhasil. Yang ketiga adalah positive imperative. Kalimat perintah yang bersifat positif. Jadi tidak ada kata don't di awal kalimatnya ya. Contohnya, look before you leap. Pertimbangkan konsekuensinya sebelum bertindak. Atau contoh berikutnya, do it well or not at all. Lakukan dengan baik atau tidak sama sekali. Yang keempat, declarative sentence. Declarative sentence atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kalimat pernyataan merupakan bentuk yang paling umum dari suatu kalimat. Isi dari declarative sentence mencakup sebuah fakta atau opini dari penyampainya. Contohnya, all roads lead to Rome. Many different methods will produce the same result. Maknanya, cara yang berbeda-beda akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, here we come to the characteristic of proverbs. Kita lanjutkan pada ciri-ciri proverb ya. Ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, kata-kata yang ada pada proverb memiliki struktur yang tetap. Artinya, kata-kata dalam proverbs sudah pasti dan tidak dapat diubah. Yang kedua, proverbs menggunakan kata-kata yang teratur, enak didengar, serta memiliki makna. Yang ketiga, proverbs biasanya diciptakan atau dibentuk berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, proverbs dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah, sehingga peribahasa akan melekat di mulut masyarakat hingga turun-temurun. Alright, here we comes to the examples of popular proverbs. Mari kita pelajari bersama contoh-contoh peribahasa yang biasanya diperdengarkan dalam bahasa Inggris. A friend in need is a friend indeed. Pasti kita sudah memahami betul ya peribahasa ini. Teman sejati adalah teman yang selalu ada pada saat temannya dalam kesusahan dan siap sedia membantu dengan tulus ikhlas. Atau dimaknai bahwa orang yang membantu kita pada saat kita kesusahan adalah teman kita yang sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ya pada peribahasa yang kedua, yaitu an apple a day keeps the doctor away. Proverb ini bermakna bahwa kesehatan itu penting. Kita diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan makan makanan sehat setiap hari agar kita tidak mudah jatuh sakit. Berikutnya, many hands make light work. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bila ada pekerjaan yang berat, akan terasa ringan manakala dikerjakan bersama-sama. Kemudian berikutnya, better late than never. Kita sering mendengarkan pepatah ini ya. Lalu apa artinya ya? Better late than never. Proverbs ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Tentunya sesuatu yang baik ya. Biasanya peribahasa ini digunakan untuk memotivasi seseorang
yang sedang mengejar cita-cita atau passion, tetapi usianya sudah tidak muda lagi. Berikutnya, don't judge a book by its cover. Maknanya, jangan sembarangan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Peribahasa ini sering kita dengar ya. Berikutnya, two wrongs don't make a right. Maknanya, jangan membalas dendam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena tidak ada gunanya. Berikutnya, where there is a will, there is a way. Proverb ini bermakna agar kita bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jika kita bisa memimpikannya, maka kita bisa mewujudkannya. Atau di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Berikutnya adalah all good things must come to an end. Ada awal, pasti ada akhir. Maknanya, di kehidupan ini, semuanya pasti memiliki akhir. Bahkan hal-hal yang menyenangkan sekalipun. Okay, students, here we go to the task. Please find out the meaning of these proverbs. The first one, the more you have, the more you want. The second, two heads are better than one. The third, don't beat a dead horse. Kita akan diskusikan tugas ini minggu depan ya. Okay, I guess enough for today. Thanks for watching and sharing this video. Remember to subscribe, like, and comment. Bye-bye. See you to the next video. Thank you.